Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita ini ingin berbicara dengan Allah, maka berbanyaklah engkau berdoa kepada-Nya. Ya Allah, terimalah amal solehku. Ya Allah, terimalah amal ibadahku di bulan suci Ramadan ini. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa. Itulah caranya kita ini berdoa. Itulah cara kita ini berbicara. Tapi sebaliknya, jika kita ingin Allah ini berbicara kepada kita, maka banyaklah baca Al-Quran. Karena sesungguhnya ketika engkau ini dalam keadaan seorang diri merasa sepi, tidak ada teman, maka kau bisa membaca Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak akan meninggalkanmu, lebih-lebih Allah membencimu. Atau engkau seorang diri sedang resah, gundah gulana, engkau risau, engkau cemas dalam kehidupan ini, kemudian hatimu terasa suntuk, maka bacalah Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak, maka seakan-akan Allah akan berbicara kepadamu. Allah seakan bicara kepadamu, bukankah aku ini telah melapangkan hatimu? Maka dari situlah kita bisa berbicara kepada Allah, atau kita ingin Allah berbicara dengan kita. Itulah di bulan suci Ramadan ini, maka banyaklah baca Al-Quran, sehingga seakan-akan Allah berbicara kepada kita. Karena kehebatan Al-Quran itulah Allah menjaga Al-Quran tak seorang diri. Dia menjaga Al-Quran dengan seluruh para pembaca. Dia menjaga Al-Quran dengan seluruh orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, mentadabbur maknanya, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan menerjemahkan dalam perilakunya setiap waktu. Oleh karena itu Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra, kami telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, wa inna lahu lahafidun. Kami ini menjaganya bersama orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, bersama dengan mereka yang rajin menghafalkan Al-Quran, bersama dengan mereka yang rajin mentadabburkan Al-Quran, bersama mereka yang rajin menerjemahkan Al-Quran, terjemahkan dalam perilakunya sehari-hari. Begitulah kiranya Allah ini menjaga Al-Quran bersama rombongan. Namun bukankah kita ini tahu bahwa sungguhnya Allah adalah bersifat Esa, Qul huwallahu ahad. Bukankah Allah ini bersifat Esa? Dia adalah Al-Ilahul Wahid, La ilaha illahu, wa Al-Ahadus Samad, wa Al-Wahid Al-Ahadus Samad. Dia ini adalah Maha Esa. Tapi meskipun Allah itu Maha Esa, maka ia pun menjaga Al-Quran bersama dengan rombongannya. Siapa itu? Kita orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Begitulah Allah itu menjaga Al-Quranul Karim. Apakah kita ini tak ingin menjadi rombongan Allah? Sedangkan orang menjadi rombongannya bupati, menjadi rombongannya gubernur, dia sudah merasa bangga. Ketika gubernur dia masuk ada acara, ditanyalah kita ini, Bapak bersama siapa? Saya rombongannya gubernur. Maka langsung dipersilakan dari security masuk, berikan tempat yang leluasa, yang luas, yang bisa duduk. Jadi itu baru kelasnya gubernur. Kalau kita ini menjadi rombongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, besarnya, begitu mewahnya, begitu megahnya jika kita ini menjadi rombongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu apapun yang bersanding dengan Al-Quran, suatu itu bisa menjadi mulia. Banyak hal yang ada di sekitar kita. Ketika ia bersanding dengan Al-Quran, maka menjadi suatu yang mulia. Ketika kertas itu tak ternilai, tapi kemudian dituliskan ayat-ayat Al-Quran, maka kertas itu bukan hanya sebatas untuk membungkus nasi, dan hanya saja untuk membuat layangan, bukan hanya untuk menjadi tisu, tapi kertas itu menjadi kertas yang sangat mulia, karena dia tidak boleh dipegang kecuali orang yang suci. Dia harus ditempatkan, dibaca, diciumnya. Dia menggunakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dimuliakan hanya karena sebatas kertas bersanding dengan Al-Quran menjadi mulia. Demikian pula banyak yang lain. Ada hari-hari yang mulia, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi ternyata bulan-bulan mulia, bulan Januari, Februari, Maret, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi di antara bulan itu biasa-biasa saja. Ketika Al-Quran diturunkan di sana, di bulan suci Ramadan, maka Ramadan menjadi mulia yang bersanding dengan Al-Quran. Malam pun sama, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, Kamis. Malam itu menjadi malam yang mulia ketika di sana Al-Quran diturunkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, bacalah Al-Quran. Karena mulut kita ini adalah mulut biasa, mulut sama, lidahnya sama, tenggorokan sama. Tapi andai mulut ini dibaca untuk membaca Al-Quran, maka tentu yang mengalir di dalam tubuh kita ini akan menjadi aliran-aliran yang mulia. Darah ini akan menjadi darah yang mulia. Karena sungguhnya orang Jepang dia meneliti, dia dalam penelitiannya adalah the miracle of water. Di situ ketika air itu dibacakan Al-Quran, yang membentuk seperti bunga-bunga kristal yang membuat tubuh kita ini sehat. Andai kau bacakan tubuhnya Al-Quran setiap hari, maka saya yakinkan kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah itu ketika mengundang Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, Iqra' ba'da min ayatil Qur'an. Baca ya Abdullah, bacalah sebagian ayat Al-Quran saja. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, ya Rasul, kaifa aqra' 'alaika al-Qur'an wal Qur'anu nuzila 'alaika ya Rasul. Bagaimana aku ini membacakan Al-Quran untukmu ya Rasul, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu. Maka kemudian Rasulullah pun setengah memaksa kepada Abdullah, ya Abdullah, ikra ya Abdullah. Faqara Abdullah, kemudian Abdullah pun membaca ayat. Faqala, kemudian dia membacakan, kaifa idza ji'na bika min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bahwa suatu hari nanti nabi-nabi ini akan dikumpulkan seluruhnya, dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mereka dikumpulkan untuk menyaksikan persidangan umatnya. Maka Rasul pun meneteskan air mata. Rasulullah ini tak punya hati, tak tega kalau melihat umatnya diadili di depannya. Sedangkan di dunia ini, umat ini banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan, wahai umat, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu syafi'un li ummatin, fa innahu syafi'un li ahli. Wahai umat, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'un li ahli. Dia akan datang di hari kiamat nanti, syafi' menjadi teman di ahli dari pembacanya, menjadi teman ketika ia diadili menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri pemirsa yang berbahagia. Oleh karena itu sore ini, marilah kita rajin-rajinlah untuk mengingat, mengukir dalam hatimu. Gerakkanlah, semangatlah untuk selalu membaca Al-Quran dan hiasi rumah kita dengan Al-Quran. Nawiru mumikakum. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.